Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Hikmah BSD yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini mari kita renungkan dan kita pahami bahwa di dalam bulan suci Ramadan itu ada satu keunggulan yang sangat luar biasa yang memberikan janji kehidupan kepada kita untuk kita bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Janji itu tidak lain adalah Ramadan memberikan penegasan kepada kita bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar yang tepat pada malam bulan suci Ramadan yang kita kenal dengan malam ke-17. Al-Quran adalah wahyu Allah. Di samping wahyu Allah, Al-Quran juga adalah merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bagi kita Al-Quran bukan saja sekedar kitab, melainkan kemukjizatan Al-Quran yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pedoman, menjadi tuntunan, dan menjadi kompas dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Di bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah dan rahmat ini, Al-Quran itu diturunkan sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia dan pembeda yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Oleh karenanya, fungsi Al-Quran dalam Al-Quran itu sendiri diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat yang lain. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmah. Dan tidaklah kami turunkan Al-Quran itu melainkan untuk obat dan rahmat lil mu'minin, bagi mereka yang beriman. Jamaah Masjid Al-Hikmah BSD yang dirahmati oleh Allah, oleh karenanya pada bulan suci Ramadan ini marilah kita bumikan Al-Quran. Setidaknya kita mencintai dan menyenangi untuk membaca Al-Quran. Lebih dari itu, mari kita pahami, mari kita amalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan pada bulan suci Ramadan ini sangat pula terkait dengan kondisi apa yang tengah kita alami, yaitu musibah pandemi yang sudah 2 tahun kita alami. Oleh karenanya, Al-Quran menawarkan bahwa kesehatan juga direspon oleh Al-Quran sangat tinggi. Sebagaimana narasi dan rujukan yang kita peroleh dari Ibnu Sina, beliau mengatakan bahwa kehadiran dari kesehatan itu tidak ansih hadirnya obat-obatan atau kita mengkonsumsi yang namanya obat-obatan, melainkan kata Ibnu Sina, hadirnya juga kesehatan itu mayoritas dikarenakan 3 faktor yang mampu kita budayakan.
Yang pertama kata Ibnu Sina adalah kemampuan kamu untuk menetralkan atau mendamaikan, ataupun yang kita kenal lagi, mengajak akal dan pikiran kita agar selalu berpikir tenang. Yang kedua kata Ibnu Sina, kemampuan kamu untuk membahagiakan hati kamu, bukan menyenangkan. Karena antara kebahagiaan dan menyenangkan jauh sangat berbeda. Menyenangkan bisa kita peroleh dari jabatan, kekuasaan, dan banyaknya uang serta fasilitas. Tetapi bahagia tidak ditentukan oleh hal-hal yang seperti kita sebutkan di atas tadi. Faktor bahagia di hati karena banyaknya kita bermujahadah, berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ibarat sebuah dentuman kita berbisik di bumi tetapi bergetar di langit. Kita berdoa di bumi tetapi direspon oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di arsy. Itulah yang bisa membahagiakan kita karena dekatnya kita kepada Allah. Dan yang terakhir kata Ibnu Sina, kemampuan kamu untuk menangkap makna bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejatinya bersyukur itu bersandar kepada nikmat dan karunia yang sudah banyak Allah berikan kepada kita. Tidak bisa kita bayangkan betapa banyaknya sudah karunia, betapa banyaknya sudah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Semua itu secara finansial digratiskan oleh Allah. Bahkan Allah tidak meminta kita untuk membayarnya, melainkan Allah hanya meminta kita untuk bersyukur. Itulah sebabnya kata syukur itu dijamin oleh Al-Quran. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inni adzabi lasadid. Kalau kamu bersyukur kata Allah, niscaya pasti akan aku tambah. Tetapi kalau kamu kufur kata Allah, lihatlah betapa perihnya, betapa dahsyatnya azab yang akan aku berikan. Kalau kita merenungkan dan memahami makna bersyukur ini, bisa-bisa merinding bulu kuduk kita. Salah satu ayat yang menggetarkan hati kita adalah surah Ar-Rahman, yang menggetarkan hati dan menggetarkan pikiran kita. Kenapa ayat itu sampai diulang-ulang dengan bunyi ayat yang sama 32 kali dengan kalimat yang sama pula? Allah tegaskan di surah Ar-Rahman itu, Bismillahirrahmanirrahim, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat yang mana lagi wahai manusia yang bisa kamu dustakan, bahwa itu bukan datangnya dari Allah. Jangankan nikmat jabatan, jangankan nikmat kesehatan, jangankan nikmat fasilitas. Kalau kita mau membandingkan hanya segelas kopi saja yang kita minum, yang berasal dari berbagai daerah, beda-beda rasanya. Satu kopi saja kita hirup, sudah sangat luar biasa nikmatnya. Maka ketika kita meminum segelas kopi, maka ayat itu pun berkata, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang bisa kamu dustakan? Hanya segelas kopi pun begitu memberikan kenikmatan kepada kita. Hadirin jamaah Al-Hikmah Bumi Serpong Damai yang dirahmati oleh Allah. Oleh karenanya, marilah di bulan suci Ramadan ini kita sambut, kita respon nuzul Quran dengan mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, seraya banyak membaca dan memahaminya serta mentransformasikannya dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan nuzul Quran di bulan Ramadan ini mampu kita tangkap dan kita renungkan dengan sebaik-baiknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.